Hadis gharib ini terkadang gharibnya pada matan dan sanad, sekaligus matan dengan sanad gharibnya. Dan ada juga gharibnya sanad saja. Ada juga gharibnya pada sanad aja. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tummal hadithu qad yaghrubu matnan wa isnadan ka hadithin infarada bi riwayatihi wahidun wa qad yaghrubu isnadan faqat ka ayyakuna ma'rufan bi riwayati jama'atin minal sahabati fayam faridu bihi rawin min hadisi sahabi akharin fahuwa min jihatihi gharibun ma'a anna masnahu ghairu gharibin. Qala Ibnu Salahi wa min dhalika gharaibi syuyukhi fi asanidil mutunil sahihati. Qala wa hadha alladhi yaqulu fihi Tirmidzi gharibun min hadzal wajhi. Qala wala ara hadzal naw'i wala ara hadzal naw'a yakni gharibul isnadi faqat yan'aqisu fala yujadu abadan ma huwa gharibun masnan walaysa ghariban isnadan illa idza ishtahara al-hadithul fardu amman infarada bihi farawahu anhu adadun kasirun fa innahu yasiru ghariban masyhuran wa ghariban masnan la isnadan lakin bin nadri ila ahadi tarfal isnadi fa inna isnadahu gharibun fi tarfihil awali masyhurun fi tarfihil akhiri ka hadithi innama al a'malu bin niyati fa inna syuhrata innama tara'as lahu min indi Yahya bin Sa'id. Kemudian bermula hadis itu terkadang gharib, ianya hadis pada matan dan sanad, seperti hadis yang menyendiri dengan riwayatnya hadis oleh seorang perawi. Dan terkadang gharib, ianya hadis pada sanad hanyalah seperti bahawa ada ianya sanad itu dikenalkan dengan riwayat jamaah daripada sahabat, maka menyendiri dengan riwayat oleh si rawin daripada hadis sahabat yang lain, maka bermula dianya hadis atau sanad dari jihadnya si rawin itu gharib, beserta bahawa sesungguh matannya hadis itu bukan gharib. Berkata oleh Ibnu Salah, wa min dzalika, dan sebahagian dari demikian gharib sanad itu gharib para guru-guru atau gharib pada para syekh-syekh. Gharibnya di mana? Pada sanad matan-matan
yang sahih. Matan ni matan hadis yang sahih. Qala berkata ia Ibnu Salah, wa hadza bermula ini alladhi yang berkata padanya alladhi oleh Tirmizi itu gharib daripada ini jalan, ini jalur. Qala berkata ia Ibnu Salah, dan tidak aku lihat akan ini yaknilah gharib isnad faqat. Hal keadaan ini kebalikan ianya maka tidak didapatkan abadan selama-lama akan dianya itu gharib pada matan. Walaisa dan tidak ada ianya itu gharib yang isnad, gharib yang sanad, kecuali apabila masyhurlah hadis yang menyendiri, hadis yang fardun, yang gharib atau hadis yang menyendiri dari siman yang menyendiri ia nyaman dengannya hadis, menyendiri riwayat maksudnya, bihi dengannya hadis. Maka meriwayat mereka itu akannya hadis, maka meriwayat akannya hadis anhu daripadanya man oleh bilangan yang banyak. Maka bahwa dianya hadis, dianya hadis itu jadi ianya hadis itu gharib, itu masyhur atau itu gharib yang masyhur. Dan gharib yang matan tidak isnad. Pada gharib yang matan tidak isnad. Akan tetapi dengan dilihat kepada salah satu dua taraf, dua hujung, dua pihak isnad, maka bahwa isnadnya hadis itu gharib. Isnadnya hadis itu gharib pada tarafnya isnad yang awal, itu masyhur pada taraf isnad yang akhir. Seperti hadis innama a'malu binniyat, hanya saja pekerjaan itu dengan niat. Karena bahwa kemasyhuran itu datang ianya kemasyhuran lahu baginya hadis daripada pihak Yahya bin Sa'id. Lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi summa ini adalah summa yang berfaedah ibtidak, bukan berfaedah ataf. Yang ini saya buat summa ibtidak, bukan summa ataf. Faedahnya ya tetap tertib. Tertibnya yaitu dibelakangkan pembahagian hadis gharib kepada sahih dan dhaif. Sekarang hadis gharib itu juga ada pembagian ke yang lain lagi. Makanya hadis ini hadis gharib, maksudnya hadis gharib. Al hadis ini kan alif lam. Berarti alif lam ini alif lam ma'rifah, maka sudah ma'rifah dalam akal kita penjelasan hadis yaitu hadis gharib, karena ini masalah hadis gharib. Jadi hadis gharib terkadang gharibnya pada matan dan sanad sekaligus. Matan gharib, sanad gharib. Ya, contohnya seperti hadis yang infirad perawi yang seorang perawi dalam meriwayatkan hadis. Jadi infirad ini kan terasing ataupun menyendiri seorang perawi dengan meriwayatkan hadis. Ya, contohnya seperti hadis yang di belakang. Hadis yang belakang itu kan hadis larangan daripada jual wala dan hibah wala. Itu kan matan hadis itu kan matan munfarid, karena yang meriwayat cuma seorang. Kemudian sanadnya juga gharib. Itu boleh contoh itu, contoh yang di belakang itu. Matan gharib, sanad gharib, karena sanadnya ya perawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Matannya cuma matan itu yang dia riwayat, ya matan ikut gharib juga. Contoh yang di belakang lah. Kemudian waqat yang ribu, terkadang gharibnya cuma sanad saja.
matanya tidak gharib, sanadnya gharib. Contohnya seperti sanad yang sudah ma'ruf dengan riwayat jamaah sahabat. Ini sudah ma'ruf bahwa riwayat itu adalah riwayat hadis itu adalah riwayat daripada jamaah sahabat. Cuma dari jalur sahabat yang lain, dari hadis sahabat yang lain, matan itu juga menyendiri seorang perawi, yaitu infirad gharibnya perawi. Menyendirilah seorang perawi dalam meriwayatkan hadis dari hadis sahabat yang lain, bukan jamaah sahabat yang belakang, sahabat yang lain. Maka dari jalur si rawin ini gharib, si rawin ini gharib karena dia sendiri meriwayatkan hadis. Soal matannya bukan gharib, matan hadisnya bukan gharib karena jamaah sahabat juga meriwayatkan matan tersebut. Cuma seorang perawi ini menyendiri meriwayatkan matan hadis itu lantaran dia riwayat dari sahabat yang lain yang bukan dari jamaah sahabat ini. Makanya dia dianggap perawi gharib. Perawi gharib karena dia menyendiri meriwayatkan hadis. Matan bukan, karena matan hadis yang dia riwayat juga diriwayat oleh jamaah sahabat yang di belakang. Faham kan? Nah, itu namanya gharib sanad, tidak gharib matannya. Itu namanya. Paham? Kemudian wala ara hada naw'a. Apa? Belum sampai situ. Kalau Ibnu Salah. Perkataan Ibnu Salah sebahagian daripada demikian yang sebahagian demikian gharib sanad, cuma sanadnya gharib, yaitu gharib para guru-guru atau gharib para syekh-syekh. Gharib pada syekh-syekh pada sanad matan yang sahih, matannya bukan matan gharib, tapi sanadnya syekh itu sendiri-sendiri dalam meriwayatkan hadis. Menyendiri meriwayatkan hadis. Itu gharib para syekh. Para syekh itu sanadnya menyendiri meriwayat, yaitu sendiri yang diriwayat dari sahabat ini sendiri. Ini ada contoh ya. Contoh Innama amalu binniyat. Ini bisa dijadikan contoh karena sahabat Umar, Abu Bakar, Umar sendiri meriwayatkan hadis itu. Umar sendiri meriwayatkan hadis itu. Ya, Umar. Kemudian perawi-perawi di bawah itu sendiri-sendiri. Ya, para guru-guru sendiri-sendiri meriwayatkan hadis. Soal matanya matan sahih ada juga, berarti ini sebahagian daripada pembagian gharib sanad, tidak gharib matan. Paham kan? Sanadnya yang gharib karena perawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis, matanya tidak. Karena matanya ada juga riwayat dari jalur yang lain. Jalur yang lain itu bukan gharib. Mata itu mata sahih. Ini sebahagian daripada pembagian gharib sanad, tidak gharib mata. Ini perkataan Ibnu Salah. Kemudian lanjut perkataan Ibnu Salah. Wa hadza alladhi yaqulu bihi Tirmidzi gharibun min hadza wajhi. Ini hadza ini yaitu yang faridu bihi rawi min hadisi sahabi akhar, yaitu seorang perawi menyendiri meriwayatkan hadis dari hadis sahabat yang lain, bukan dari jamaah sahabat tadi. Inilah perkataan ini juga perkataan Tirmidzi, yaitu adalah gharib jalur dari si perawi itu karena dia menyendiri meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, bukan dari jamaah sahabat tadi, jamaah yang lain, dari sahabat yang lain. Ini juga Tirmidzi berkata hal sedemikian juga, yaitu dari jalur si rawin ini termasuk gharib, jalurnya gharib karena dia seorang diri meriwayatkan hadis. Kalau matanya tidak gharib karena jamaah sahabat tadi matan itu juga yang mereka riwayat.
Paham kan? Ya. Nah, itu perkataan Tirmizi juga seperti itu. Gharib daripada jalur sirawin min hadisi sahabi akhar. Karena kemudian melanjut lagi perkataan Ibnu Salah. Ini lanjut perkataan Ibnu Salah juga ni. Wala ara hadza. Ibnu Salah tidak pernah melihat ini no. Maksudnya gharib sanad saja ya. Sanad cuma sanad yang gharib, matan tidak. Jadi Ibnu Salah tidak pernah melihat ini no. Ini no apa? Kebalikan no ini maksudnya. Yang akisu sebalik no ini tidak pernah Ibnu Salah melihat atau menemukan. Makanya tafriq di depan fala yujadu abadan ma huwa gharibu matnan walaysa ghariban isnadan. Makanya menurut Ibnu Salah tidak pernah abadan selama-lama tidak pernah bertemu hadis gharib matan tidak gharib sanad. Ini menurut pendapat Ibnu Salah. Ini jangan debat nanti di depan, karena di depan ada pembahasan gharib matan tidak gharib sanad. Ini menurut pendapat Ibnu Salah. Jadi menurut Ibnu Salah, beliau tidak pernah melihat kebalikan no ini. No ini ada gharib sanad bukan gharib matan. Jadi kebalikannya kan gharib matan tidak gharib sanad. Ini yang tidak pernah ditemukan oleh Ibnu Salah. Makanya Ibnu Salah tidak berkata gharib matan karena tidak pernah bertemu gharib matan. Yang ada beliau temui gharib sanad, matan tidak ada. Kebalikan no ini tidak pernah beliau temui. Maka menurut perkataan beliau, tidak aku temui atau tidak pernah kulihat. Sebalik no ini. Yang ada gharib sanad, gharib matan tidak pernah aku lihat. Maka tidak pernah ditemui selama-lama abadan. Ini perkataan Ibnu Salah. Kecuali baru ada gharib matan tidak gharib sanad. Kalau hadis tadi kan gharib, hadis fardin. Maksud fardin ini adalah hadis menyendiri dari orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau ini baru ada. Kalau hadis yang diriwayat, hadis yang menyendiri dalam riwayat, yang menyendiri adalah perawi. Kemudian matan itu juga apa? Juga ikut gharib. Karena perawinya gharib, matan ikut gharib. Sedangkan hadis itu sudah masyhur. Kalau sudah masyhur hadis yang gharib, yang munfarid, yang terasil dari siman yang munfarid, yang menyendiri meriwayatkan hadis itu. Kalau sudah masyhur baru ada gharib matan tidak gharib sanad. Paham? Gharib matan tidak gharib sanad. Yaitu kalau seperti ini. Kenapa gharib matan tapi sanadnya enggak gharib? Karena kalau sudah masyhur itu namanya gharib yang masyhur. Gharibnya karena matan hadis itu yaitu diriwayat oleh seorang perawi. Kemudian setelah itu diriwayat oleh jumlah perawi di atas 3 orang. Maka kalau perawinya dari 3 ke atas, ini namanya perawi hadis masyhur. Kalau seorang perawi hadis gharib, kalau 2 orang perawi hadis. Kalau 3 orang, paling kurang 3 orang yang perawi, paling kurang boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ini hadis masyhur namanya. Kalau gharib kalau hadis yang sudah masyhur, ini ada surahnya. Gharib matan tidak gharib sanad. Sanad tidak gharib karena diriwayat oleh jumlah yang banyak. Itu 5 orang, 4 orang. Ini bukan gharib karena perawinya banyak. Matannya gharib karena pernah diriwayat hadis itu oleh seorang perawi. Perawi pertama seorang meriwayatkan hadis itu. Kan matannya gharib itu. Ya kan? Kemudian diriwayat oleh jumlah yang banyak dari seorang perawi tadi yang diriwayat. Maka hadis itu dinamakan gharib masyhur. Gharibnya dari seorang perawi tadi. Ya, matannya gharib. Masyhurnya dari segi
banyak perawi tadi, jumlah yang banyak, maka itu sudah dianggap masyhur. Maka hadis itu namanya gharib yang masyhur. Bisa disebut hadis itu hadis gharib dan beserta bisa disebut hadis masyhur. Disebut hadis itu hadis masyhur karena jumlah perawinya. Jumlah perawinya terbenar definisi hadis masyhur. Disebut gharib karena matanya gharib, karena pernah diriwayat oleh seorang yang menyendiri meriwayatkan hadis tersebut, seorang perawi. Faham? Ini baru ada pernah saya lihat kata Ibnu Salah. Kalau tidak masyhur hadis tersebut, ya tidak pernah ada gharib matan, tidak gharib sanadnya. Matan gharib, sanad tidak gharib. Ini tidak pernah ditemui, tidak pernah melihat, tidak ada selama-lama. Kecuali kalau sudah masyhur hadis fardi itu. Hadis fardi, hadis sendiri dari perawi yang menyendiri, kemudian diriwayat oleh banyak orang. Berarti hadis itu namanya hadis masyhur, hadis gharib lagi masyhur. Paham tak? Itu selesai ya. Itu selesai perkataan Ibnu Salah. Kemudian kita lanjut atasnya lagi. Di belakang hadis gharib ini ada gharib matan dan sanad. Kemudian ada gharib sanad saja. Baru ini. Kemudian dan gharib matan tidak sanad. Ini pembagian ini. Gharibnya matan, sanadnya tidak gharib. Ini kebalikan seperti yang saya bilang tadi. Kalau menurut pendapat Ibnu Salah, ya tidak ada pembagian seperti ini. Tapi ini lain, bukan pendapat Ibnu Salah. Maka ada pembagian gharib matan, tidak gharib sanadnya. Sanad tidak gharib. Kadang banyak perawi, tapi matan hadis itu matan gharib. Ini ada kaitannya. Lakin akan tetapi bukan mutlak surah ini. Lakin akan tetapi dengan melihat kepada salah satu dua taraf sanad. Salah satu dua taraf sanad. Dua taraf itu pihak hujung ke hujung. Itu sanad awal, sanad akhir. Itu maksud dua taraf. Karena kenapa? Fa inna isnadahu, karena sanad hadis itu gharib pada taraf yang pertama, sedangkan masyhur pada taraf yang akhir. Kalau taraf yang pertama dia gharib. Kenapa gharib taraf pertama? Karena taraf pertama itu, sanad pada taraf pertama itu, karena perawinya seorang diri, maka hadis itu gharib. Setelah itu banyak perawi yang meriwayatkan hadis itu, generasi di bawahnya banyak perawi yang meriwayatkan hadis itu, maka sudah masyhur. Sudah masyhur kan? Maka dinamakan matan itu matan gharib. Matan hadis itu matan gharib. Kalau sanadnya tidak gharib, karena sanadnya itu banyak itu namanya masyhur. Sanad masyhur. Karena definisi sanad masyhur ya seperti itu. Hadis masyhur ini kan hadis yang diriwayat oleh perawi di atas 3 orang. Contoh, hadis innama a'malu binniyat. Kenapa hadis ini dianggap hadis gharib matan, tidak gharib sanadnya? Ini karena dilihat kepada dua taraf sanadnya, yaitu awal dan akhir. Lantaran kemasyhuran hadis ini datangnya dari pihak Yahya bin Sa'id. Karena dari pihak Yahya bin Sa'id, hadis ini sudah masyhur. Karena sudah lebih daripada 3 orang perawi. Dari awal, sanad di atas sanad awal, hadis ini gharib. Karena sanadnya perawinya seorang. Seorang perawinya. Ya berarti matan hadis itu matan gharib. Makanya dinamakan hadis itu matannya gharib, sanadnya tidak gharib. Ini karena kenapa sanadnya tidak gharib? Melihat ujungnya, akhir sanadnya. Akhir sanadnya yaitu daripada pihak Yahya bin Sa'id sudah masyhur karena sudah lewat 3 orang. 3 orang perawi. Ini paling kurang 3 orang perawi baru dianggap hadis itu hadis masyhur. Karena definisinya seperti itu. Definisi hadis masyhur kan seperti itu. Hadis yang diriwayat oleh 3 orang, 3 ke atas. Paling kurang 3 lah. Kalau 2 orang perawi itu hadis namanya. Kalau seorang perawi hadis gharib.
Kalau 3 ke atas itu hadis masyhur. Kalau mutawatir bagaimana? Mutawatir lain lagi ceritanya, di atas masyhur perawinya. Kelompok yang banyak, ada yang pendapat 100 orang. Ada yang 80. Itu lain lagi ceritanya. Itu mutawatir namanya. Jamaah yang sangat banyak, 100 orang, kelompok dalam satu generasi meriwayatkan hadis oleh 100 orang perawi. Kemudian hadis itu diriwayatkan oleh generasi setelahnya 100 orang juga. Itu mutawatir namanya. Masyhur ini perawinya paling kurang 3 orang, bisa 5, bisa 7. Pokoknya tidak sampai kepada perawi hadis mutawatir. Kalau sudah sampai kepada perawi mutawatir, itu bukan lagi hadis masyhur namanya, tapi hadis mutawatir. Ini paham kan? Cukup di sini dulu. 3 tu apa ulang surah lagi yo. Kemudiannya tuma ibtidah. Berarti kon hana do pokoknya lu do jadikan tuma ibtidah. Faedah dia tak tertib. Tertib dia iaitu ilikut ke bagi hadis gharibnya, na ke bagi kepada sahih, na ke bagi kepada dhaif. Kemudian hadis yang ada ikutnya iaitu hadis gharib. Ya, kamu kan, yo hadis mentau ke al hadis tu. Kahana kata gharib pula kan? Ya kan alif lam arifah atau bisa terjadikan alif lam badal. Gento mutaili. Dia cik hadis gharib pasuji. Kadangnya memangnya yang tak maklumi no memang tengah kepegang hadis gharib. Kan. Terkadang hadisnya gharib di bab matan dan bab sanad tiga. Sanad gharib, matan gharib. Lagi contoh hadis yang diriwayat, hadis yang menyendiri letiro perawi dalam meriwayatkan hadisnya. Dia tiro riwayat hadisnya, maka matan-matan ngangan perawi gharib. Matan gharib karena tiro perawi, matan hadis yang gharib berserta. Karena matannya cuma buatnya ya riwayat hadis. Ya ikut gharib berarti matan hadisnya. Sedangkan sanad buatnya tiro riwayat hadisnya. Ya, maka ikut panduan gharib. Yang kemudian gharib matan, gharib sanad. Yang nasib pembagai itu akan kebagilah benda itu. Kemudian yang kedua, na hadisnya gharib ni sanad mentang. Hana matan hana gharib, sanad gharib. Contohnya niku. Laginya ka'ayyakuna seperti contohnya sanadnya yang ke ma'ruf, yang ke dikir dengan riwayat jamaah sahabat. Jamaah sahabat yang riwayatkan hadisnya, sanad daripada jamaah sahabat. Yang sanadnya dari jamaah sahabatnya kon gharib. Menyo hadis diriwayat di tabah jamaah sahabatnya kon gharib. Kon kamaho. Yang hadis kon gharib, matan hadis kon gharib, sanad kon gharib. Tetapi yang paling apa kemudian hadisnya diriwayat letiro perawi dari sahabat yang lain. Kon dari jamaah mana? Kon dari jamaah sahabat mana? Dari sahabat yang lain lah. Riwayat hadisnya. Kamu kan? Letiro perawi. Berarti tiro perawinya menyendiri katnya riwayat hadis dari selain sahabat jamaah mana. Maka kemudian sanadnya sanad gharib. Mata ni kon gharib tu. Karena mata hadisnya dah diriwayat di jamaah sahabat mana. Nak diriwayat mata hadisnya di jamaah sahabat mana. Berarti kau gharib mata ni. Yang juga gharib sanadi karena tiro perawinya menyendiri kau jangan riwayat hadisnya dari sahabat lain yang kelompok sahabat mana. Makanya jangan buhnan hadis yang riwayatnya hadis gharib cik, bukan matan gharib, sanadi. Kamu kan? Kalikulau.
Qala kira. Fahuwa min jihadihi gharibun ke. Maka menyatakanlah hadisnya dari jihadi gharib. Ya, sanad hadisnya dari jihadi, dari jalur tiru perawi dari hadis sahabat yang lain. Yang gharib betul enggak pak tiru di riwayat hadis. Yang gharib betul. Berserta matan hadisnya kau gharib. Maka matan hadis kau gharib karena matan yang sama yang diriwayat di tiru perawi. Berarti matan sama apa? Jamaah sahabat di matan hadisnya diriwayat. Maka matan hanya ikut gharib. Yang gharib sana. Kamu kan? Karena tiru perawi geriwayat hadis matan yang sama dari sahabat yang lain yang kon golongan dari tahap jamaah sahabat menurut. Maka kegunaan hadisnya hadis gharib. Yang gharib ni bukan hadis tapi sanadi. Tapi kegunaan ada gharib kecil. Gharib ni sanad bukan matan. Kala Ibnu Salah berkata oleh Ibnu Salah, menurut Ibnu Salah, sebahagian dari pembahagian gharib sanad mentah yang termasuk gure-gure syekh-syekh yang gharib bak sanad. Syekh-syekh yang bak sanad tu sanad matan hadis yang sahih. Yang syekh yang bak sanad matan hadis sahih terjadi gharib. Syekh ni yang gharib. Syekh yang bak sanad terjadi gharib. Masuk gharib pun syekhnya generasi ke generasi, guru-guru di atasnya, generasi ke atasnya, tiru-tiru keriwayat hadis. Maka kebunan sanad gharib. Matan ni matan sahih, hadis ni hadis sahih. Inama amalu biniyahnya hadis sahih, matan hadis sahih. Nya masuk contoh je lah. Kamu kan? Walaupun ini ada banyak contoh dan kita lain. Wahadanya tampung ada likut apa? Tampung ada likut. Ya, contoh likut itu ini Al-Hadi yang berkata pada Al-Hadi oleh Tirmizi. Tirmizi apa perkataan? Masalah apa perkataan? Masalah ini Al-Hadi. Ini Al-Hadi yang tu. Pada waktu mana? Tabah mata waktu iaitu surah perawi meriwayatkan hadis dari hadis sahabat yang lain yang kon dari jamaah sahabat mana. Yang juga Tirmizi juga lagi yang ke. Apa yang ke dari Tirmizi? Iaitu gharib dari jalur ci. Kalau dari jalur tiru perawinya ya gharib. Tabaji menyendiri meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, bukan dari jamaah sahabat mana. Matan ni kau gharib, sanad dia gharib. Kamu kan dapat tiru. Itulah. Kala dia matang ke Ibnu Salah. Ke Ibnu Salah mana? Wala ara hadza. Lun hantam pernah lun kalau nok pu gharib sanad yang akisu. Noknya kebalikan noknya. Hal kadang kebalikan ianya ini no. Ya kebalikan ini no. Noknya apa lah? Sanad yang gharib. Berarti kebalikan ni matan yang gharib. Hanya yang hendak kalau. Hendak kalau matan yang gharib. Yang kebalikan sanad, kebalikan gharib sanad kau gharib matan. Kebalikannya hendak kalau oleh Ibnu Salah. Maka kita perlu dulu abadan itu selama-lama hanya ditemukan. Apa yang hanya ditemukannya? Hadis gharib matan tapi sanad ni hanya gharib. Yang hantam belum mengompok kena berkena Ibnu Salah. Hantam kalau dia hantam mengompok. Kecuali barunya hadis yang fardunya. Apa mana fardu? Hadis yang intiraf, hadis yang terasing, hadis yang menyendiri dari perawi yang menyendiri dulu. Kamajhul. Yang baru naturah matan gharib, sanad kon gharib. Hadisnya dari hadis yang fardu, maksudnya hadis yang gharib atau fardu yang gharib sama bahasa itu. Kamu kan? Hadis yang gharib dari perawi yang menyendiri. Kamu kan? Kamajhul hadisnya baru naturah.
Matanggi yang arif sanak anak arif. Moh kan? Maka diriwayat dari siman infaradanya oleh adadu kasirin, bilangan perawi yang banyak. Lagi tu hari. Tianyo tiru diriwayatkan hadisnya. Kata yang mati hadisnya benar. Matanggi benar. Yang arif lah. Karena diriwayatkan tiru. Kemudian hadisnya diriwayat oleh jamaah yang ramai. Kamu kan oleh jamaah yang ramai. Dari itu diriwayat, dari timah nanti. Kamu kan? Ya, berarti kau tak masyhur nanti kan? Yang menyokong masyhur hadisnya baru natura. Baru natura apa? Natura matan garib sanad kom. Yang baru natura lagi ya. Menyokong lagi hantam lemung matan di garib sanad di hana garib. Yang na sanad garib matan hana. Yang pendapat Ibnu Salah atau perkataan Ibnu Salah. Coba perhatikan dulu. Tiro perawi menyendiri riwayat hadis. Jangan ngamatang hadis tak berguna. Ngamatang berguna garib, ngam perawi garib. Ngam sanad garib. Saat generasi uyup-uyup kami riwayat hadisnya. Dari mana riwayat kami? Dalam jumlah yang banyak. Paling kurang lehero lah. Paling kurang lehero riwayat hadis dari godnya. Hanya berarti kebuhnan matanya garib. Sebab yang riwayat hadis itu ke tiro ke, matang ke ikut garib. Kemudian datang lehero ke riwayat hadis daripada godnya. Nah, berarti matanya baru matang garib. Sana aja nak garib. Yang tino nak tu kah? Matang garib, sana anak garib. Lainnya hanya ke Ibnu Salah. Kamu kan? Kamu saya terangkan. Begitu dah. Maka kebunan fa'inahu yasiru ghariban masyhuran. Hadisnya saatnya dan hadisnya gharib yang masyhur. Geken gharib karena matan hadisnya matan yang pernah diriwayat di tiro perawi. Yang gharib ke. Geken masyhur karena hadisnya diriwayat di banyak perawi, iaitu lebih dari lero. Dia ke atas lah. Sampai backtrack ke perawi mutawatir. Karena menyokong perawi mutawatir yang kau hadir masyhur nanti ke hadir mutawatir. Kepada orang jumlah hadir mutawatir perawi ji 80, nah pendapat 80 dia 100. Pokoknya jumlah ada. Menyok tiploh huyuk, dia ada tiploh huyuk. Atau tiploh lah tu. Yang mentau hadir masyhur. Sebabnya perawi yang lejit tapi hanya batasan perawi hadir mutawatir. Yang mati ke hadir masyhur. Jumlah banyak tidak ke 10 orang. Nya ke masyhur. Kamu kan makino dah tu hadis. Kamu dikuju baik-baik habis betul-betul. Kemudian kebagilah garib matan tidak garib sana. Nyok kesambungan Ibnu Salah ni apa? Nyok kapung bagian atas berikut tu, atas ngawo yang atas bapur juga tu. Terkadang terjadi garib di bab matan tidak isnad. Matan sana matan garib, sana ana garib. Lakin tetapi menyeturahnya lakin masyhur. Lakin dia itu dengan melihat kepada salah satu dua taraf sana. Salah satu dua taraf sana yaitu awal dan akhir. Kamu kan? Garib di bab taraf yang pun. Masyhur di bab taraf yang akhir. Nyaman dah turah matan sana, matan garib, sana di kon garib. Agak tambah lagi Ibnu Salah ke mula. Kamu agak tambah lagi Ibnu Salah ke pak kecuali apa? Kalau agak tambah, cik kata tambah tu. Kamu pembahagian geleo. Pembahagian yang tanya garib matan tidak garib sana. Cik kata tambah tu. Contoh ni inama amalu biniyat. Cik tambah juga ada pendapat Ibnu Salah. Kamu agak inama amalu biniyat. Nyo hadisnya kamu tahu punya tarah pun iaitu Ibnu Umar yang riwayat hadis. Apa Ibnu Umar? Umar langsung. Umar bin Khattab yang riwayat hadisnya. Umar ni pun tiro kan? Umar bin Khattab tiro riwayat hadisnya. Berarti ni dari godnya berarti tiro riwayat hadis berarti tandak garib, mata garib. Sebab godnya kau yang riwayat hadisnya.
mata hadisnya karib. Kamu kan kemudian setelah Umar diriwayat oleh oleh orang yang banyak, hero perawi kadu, maka kamu cukup. Angkanya kena tarah pun nya karib, tarah hakim macam. Karena setelah Sayyidina Umar ramai ke yang riwayat hadis, maka kemudian hadisnya karib masyhur. Ya, kamu kan karena bukan alasan ini berapa indah syaratnya tu kemasyhuran hadisnya datang di sisi Yahya bin Sa'id. Karena tu Pak Yahya bin Sa'id kolektor perawi kalhe wadu. Kamu kan wade pun tarah pun iaitu Umar bin Khattab yang riwayat hadis. Umar bin Khattab zero kan. Maka hadisnya matan hadis kemudian kamu kan sanad ni kau ada. Dapat generasi yang diriwayat le uyuk tabi'in le masa tabi'in orang setuju. Tu pak tabi'in yang riwayat hadisnya kami kati le romo. Kamu kan nya dekat matan kare. Kamu kan sanad ni hana kare. Matan makan kare. Karena hadisnya hadis gharib yang diriwayat dari perawi iaitu Umar bin Khattab mana. Kamu kan gekun masyhur karena tabi'innya beriwayat hadis daripada Umar iaitu dalam jumlah waktu perawi ini. Maka kalau sanad karib nanti ya. Kamu kan kami urung. Kayaknya kamu kan kaji nak berpehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.